Waktu 2021-2022 merupakan masa yang cukup fundamental bagi pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia yang juga berdampak pada Sumatera Barat selama rentang waktu tersebut tentunya dibutuhkan kerja keras dan komitmen dalam membangun daerah. Roda pemerintahan dan pembangunan harus tetap berjalan meski pergerakan manusia dan seluruh sektor pemerintahan kala itu terhambat karena pandemi. Tak patah arang, di bawah duet Gubernur Mahyildi Ansarullah dan wakilnya Audi Joinaldi, Sumatera Barat terus bergerak menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Organisasi perangkat daerah seakan terus melaju menerjemahkan program yang sudah menjadi tugas mereka membangun ranah Minang. Karena memasuki tahun 2022, Sumatera Barat terus bergeliat seiring terbebasnya dunia dari jeratan pandemi COVID-19. Seiring jalannya roda perekonomian dan seluruh sektor pembangunan di Sumatera Barat, baik di masa pandemik dan pasca pandemik, dari tahun 2021 hingga 2022 tentunya menjadi angin segar bagi ranah Budo ini. Kerja keras segenap aparatur pemerintah provinsi di bawah komando Gubernur Buya Mahyildi Ansarullah dan wakilnya Audi Joinaldi. Tidak ayal, daerah kelahiran proklamator kemerdekaan Bung Hatta ini diganjar berbagai penghargaan di tingkat nasional. Adapun penghargaan tingkat nasional yang diraih pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut. Peraih Provinsi Terbaik Pertama Penghargaan Pembangunan Daerah PPD tahun 2021. Lencana Kehormatan Abdi Inovasi Desa 2022. Lencana Kehormatan Bakti Inovasi Desa 2022. Anugerah Layanan Investasi 2021. Peringkat ketiga penilaian kinerja PTSP, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan PBB, Percepatan Pelayanan Berusaha tahun 2021. Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja tahun 2022. Penghargaan Lembaga Kerjasama Bipartit. Penganugerahan Produktivitas Paramakarya 2021. Penghargaan perusahaan yang memperkerjakan penyandang disabilitas. Juara pertama penilaian kinerja 10 indikator kinerja Dukcapil se-Indonesia. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah atau UPTD terbaik kedua subsektor hortikultura. Penggagas dan inisiator pengembangan kebun sumber benih. Nominasi TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Wilayah Sumatera Barat atau TPID Award 2021. Penghargaan Pembangunan Daerah atau PPD tahun 2021. Penghargaan peringkat 1 PMT TTIC dengan omset tertinggi. Penghargaan peringkat ketiga PMT TTIC dengan penjualan beras segar tertinggi. Mitra Pengendalian Inflasi Terkolaboratif Wilayah Sumatera Barat tahun 2022. Nirwasita Tantra. Program Kampung Iklim. Peringkat kedua kategori kelengkapan unit melapor pada pemeringkatan profil kesehatan tahun 2020. Peringkat kedua kategori konsistensi antar indikator pada pemeringkatan profil kesehatan tahun 2020. Peringkat ketiga indeks kualitas data rutin atau IKDR tingkat provinsi menurut konsistensi antar indikator tahun 2020. Peringkat ketiga indeks kualitas data rutin atau IKDR tingkat provinsi menurut semua komponen tahun 2020. Peringkat ketiga indeks kualitas data rutin atau IKDR tingkat provinsi menurut konsistensi antar tahun
pada penyelenggaraan IKDR tahun 2020, juara 3 regional barat pada poster session inovasi pembudayaan Germas, Dinas Kesehatan Provinsi dengan ketetapan waktu pelaporan program Kesmas sejak tahun 2020-2022 terbaik. Simpul jaringan terbaik nasional tahun 2022, Anugerah Dewan Energi Nasional atau DEN tahun 2022, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah terakreditasi di bidang teknis penanggulangan bencana, opini WTP atas 10 kali berturut-turut, Taspen Award 2022, BKN Award tahun 2021 di peringkat pertama, BKN Award tahun 2021, Anugerah Meritokrasi tahun 2021 kategori baik, BKN Award tahun 2022, BKN Award tahun 2022, Anugerah Kualitas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi tahun 2021 kategori baik, Anugerah Meritokrasi tahun 2022 kategori sangat baik, Anugerah Peduli Anak berbasis SIMAP, Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan tahun 2021, Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2021, IGA atau Innovation Government Award tahun 2021, dan Piagam Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan yang terakhir adalah Anugerah KPI Pusat tahun 2022 yang diserahkan langsung Ketua KPI Pusat Agung Suprio dan diterima langsung Gubernur Sumatera Barat Bapak Mahyildi Ansarullah. Kedua kembali memberikan penghargaan khusus untuk kategori pemerintah daerah peduli penyiaran. Pemerintah daerah memang mempunyai peran dan tanggung jawab untuk memberikan informasi yang baik dan juga bermanfaat bagi daerahnya masing-masing. Setuju sekali. Nah, langsung kita bacakan ya pemenangnya. Dan dalam kategori ini terdapat 2 pemenang. Oke. Dan kategori Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran Anugerah KPI 2022 adalah Provinsi Bali dan Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kami ucapkan kepada KPI yang telah memberikan penilaian dan kemudian juga telah berusaha untuk memilih yang terbaik di antara pemerintah di Indonesia. Dan kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Barat, DPRD Provinsi Sumatera Barat, dan kemudian juga seluruh masyarakat Sumatera Barat. Ini membuktikan bahwasanya masyarakat Sumatera Barat ingin menghadirkan sajian-sajian berita, kemudian juga kegiatan-kegiatan pemberitaan penyiaran yang sehat, yang terbaik, dan
Mudah-mudahan dengan upaya terbaik ini juga akan berikan dorongan kepada seluruh masyarakat di mana saja berada. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terpilih sebagai pemerintah daerah peduli penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tahun 2022. Penghargaan tersebut diberikan lantaran Pemprov Sumatera Barat dinilai peduli terhadap penyiaran dengan memberi kepastian anggaran dan payung hukum penyiaran. Penghargaan diterima langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah pada Anugerah KPI 2022 di Studio 1 Menara Kompas, Tanah Abang, Jakarta. Dalam sambutannya, Mahyildi menyampaikan apresiasi kepada KPI dan KPID Sumatera Barat yang telah memberikan nilai terbaik bagi Sumatera Barat. Menurutnya, peran radio dan televisi sangat vital dalam membantu menyebarkan informasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Kemiskinan adalah permasalahan yang tak kunjung usai sejak zaman kolonial hingga zaman modern seperti saat ini. Masyarakat miskin masih ditemukan di berbagai penjuru negeri. Kalau di kami sekeluarga anak, kalau piti serati itu lalawede kami. Jadinya kami imbang-imbangnya contoh serati tadi dah. Untuk belanja anak pagi besok untuk bersekolah 6.000 pada 2 orang. Beli bowe 2 liter lah 26.000. Membeli lado, membeli apa, abilah piti 50 adanya. Jadi nan 50 nan tinggal tu lagi kami simpan. Seandainya tak ada dapat kerja besok tu, jadi kami pakailah nan 50 ko untuk hari besok kan. Kalau lagi dapat kerja tak kami pakai nan 52 koro, itulah kami imbang-imbangnya. Piti nan dapat hari-hari itu lah. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa angka kemiskinan masih ada di Sumatera Barat. Walaupun tingkat kemiskinan di Sumatera Barat terus menurun dari tahun ke tahun. Anak ini mencari pinang awe-awe uang, mencari seluap uang pinang awe reknya, dapat pinang di kubak, ditukar di kodewan jobo awe, dek lantaran dek udah dek ada penghasilan, sehingga anak yang mencari piti untuk beli bawe, itu yang tak pernah ni lupon, pernah lo ni berusaha untuk mangaleh mancibon cari piti. Ini buat anak ini galeh ini bawa ke rumah sekolah. Tapi lah di sobuin lo dek gurunya. Di gara-garanya membuat galeh ke rumah sekolah tu ngaruh nilainya deknya. Tu lo ni berhentian lo anak ini. Dek uni yo sekolah yang penting tu anak tu mangko biarlah ada mengaleh biarlah tu ni kecek ke anak ni. Biarlah bonti belanja sekolah enak yang penting awak sekolah yo kecek ni karena ni. Tu dak ni bawa galeh anak ni, kadang biasa anak ni bawa galeh ke rumah sekolah untuk belanja inyo tu. Meskipun dalam keterpurukan ekonomi, masyarakat tetap menjalankan roda perekonomian meskipun terseok-seok dan akhirnya mampu kembali bangkit
pasca pandemi COVID-19. Itu dulu malam pikir nak labi pikiran lagi tadi mah. Dia pola nak makan besok ya. Itu nak pikir malam terus. Jadinya dapat pagi habis sore, dapat pagi habis sore. Mode itulah terus selanjutnya. Lah mulai lawak rumah tangga lah 2 bulan tahun kan. Mode itu perjalanan awak terus. Namun, sekuat apapun masyarakat mencoba untuk bangkit dari keterpurukan kemiskinan, tidak akan bisa berhasil tanpa adanya sokongan dari pemerintah yang membantu dalam hal kebijakan maupun bantuan. Tidak dapat dipungkiri, kebijakan pemerintah sangatlah penting untuk mendongkrak kembali perekonomian masyarakat agar bisa kembali tumbuh dan keluar zona kemiskinan yang terus membayangi. Salah satu hal yang dilakukan untuk membantu masyarakat yang berada di garis kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan berupa bedah rumah yang diberikan pada bulan Ramadan. Malam ini kita akan menyinggahi rumah warga yang direncanakan singgah sahur besok pagi. Nah, kita singgahi sekarang ini dan kita langsung ke lokasi. Dan mudah-mudahan selanjutnya nanti akan bisa bersama dan dialog dengan masyarakat, dan kemudian nanti dari Basnas akan backup untuk membantu warga tersebut. Namanya Singgah Sahur. Program ini dilakukan agar bisa saling berbagi di bulan suci, serta dapat memberikan bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Kegiatan singgah sahur itu memang sudah kita lakukan ketika saya masih menjadi wali kota pada tahun 2014 yang lalu. Ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang tetap kita pertahankan. Karena dengan kegiatan singgah sahur itu banyak hal yang akan kita dapatkan, bukan hanya untuk masyarakat saja, tapi juga untuk kita yang melakukan kunjungan ya, kepada masyarakat yang kehidupannya susah, kemudian rumahnya yang tidak itu yang ya, mungkin kualitasnya paling di bawah. Kedatangan kami ke Sipol soalnya ke itu dengan itu, nah nanti akan ada nilainya 25 juta. Haru biru membaur dengan kegembiraan saat mereka mendapatkan makanan untuk sahur, bantuan, serta pernyataan untuk melakukan bedah rumah. Terima kasih banyak Pak. Dan apa yang mengucapkan kata-kata, makasih banyak. Mudah-mudahan rezeki Pak limpah. Dan mudah-mudahan untuk apanya lancarnya enggak Pak. Terima kasih banyak. Dan apa yang mengucapkan Pak. Lama untuk mimpikan membuat rumah untuk anak Pak. Tapi Pak pula ada duit tak sampai-sampai loh makan ini dapat alhamdulillah Pak. Tak dapat apa bagi ni kau bantuan untuk awak. Terima kasih banyak Pak.
sontak menyadari yang datang adalah orang nomor 1 di Sumatera Barat. Ya, jadi memang kita sengaja mengunjungi rumah masyarakat tanpa sepengetahuan mereka. Walaupun sebelumnya rumah yang akan kita kunjungi itu sudah kita deteksi ya, sudah kita pelajari dan memang mereka layak gitu. Dan adapun kenapa kita tidak kasih tahu kepada masyarakat tersebut, kalau biasanya kalau seandainya mungkin bupati, wali kota, juga gubernur yang mengunjungi masyarakat, biasanya masyarakat tentu mereka akan bersiap-siap ya. Nah, biasanya bagi kita ini kalau ada orang yang berkunjung, apalagi pejabat gitu kan, nggak ada kayu jangan dikapiang kan begitu. Jadi artinya apapun akan berkosa. Kita tidak mau merepotkan itu. Jadi kita tidak mau merepotkan masyarakat, dan itu makanya kita tidak kasih tahu kepada mereka siapa yang datang. Air mata bahagia tak terbendung dan mengalir di pipi Dori dan Gina yang tidak menyangka mereka akan mendapatkan bantuan yang akan membuat keluarga mereka berubah secara drastis. Jadi awak dah tahu dah. Jadi orang rumah nan di rumahnya. Jadi setelah bapak tu lah pulang, awak pulang loh. Jadi tak sebab awak bapak tu dah. Jadi naik awak kan disebut dah orang rumah. Dah kita dapat bantuan apa je awak kan? Awak tu tak percaya awak dah malam siapa bantuan. Sudah tu mana je awak ditunjuk dah bantuan dari Basnas provinsi ya. Kau 25 juta. Onde itu tak koji awak dah. Bersyukur awak. Alhamdulillah ya Allah ya Tuhan ya. Yuk Maha Pengasih Tuhan kau maju awak. Tibalah apa malam-malam pas bulan puasa, apa datang pas jam 1 kalau tidak salah apa tu datang. Itu tak kaji ini apa datang tu nak Assalamualaikum katanya. Kecik ni laki ni pas pencarikan malam tu ya. Kecik ni orang menjalang laki ni lah kok karena dek panah dek apa guys. Setelah ni buka pintu kiranya apa wartawan banyak sampai hilang aku nih untuk menjawab apa-apa kecek-kecek kata-kata dari pak tuh bingung nih menjawab tuh kondisi rumah ini sampai tuh dulu tahu sampai uang nino le kayak kandang kobau kata orang rumah le kayak dapur orang kata orang Mereka ditarik paksa keluar dari garis kemiskinan yang selama ini menjerat dan tidak mampu untuk mereka lepaskan sendiri. Ke sana tentu kita harapkan ada perubahan-perubahan yang terjadi bagi warga masyarakat yang rumahnya tidak layak huni tadi, yaitu dengan kita merehab dan bahkan sampai membangun rumah tersebut, dan sekaligus juga mereka akan bisa hidup dan tinggal sehari-harinya di rumah yang lebih sehat, rumah yang lebih baik ya, dan kemudian yang tentu juga menjadi harapan kita kesehatan mereka juga lebih baik ke depan. Satu unit rumah baru pun dibangun untuk Dori dan Gina serta 4 orang anaknya yang saat ini masih berada di bangku sekolah. Di dalam kesusahan tu awak dulu dalam lagi gadang tu mengeluarkan batu air. Di situ awak ibu hati deh kan. Yang pertama perjuangan awak untuk menaga rumah seberang kolwa. Banyak perjuangan awak kan. Namanya apa tidak awak dah. Awak nak tinggal situ kan. Yo banyak lah jalannya. Tak ada mani pai kata tu sedo.
mudah-mudahan kodak kan cita-cita untuk rumah ko lah lamo nih cita-citan. Lah lamo nih untuk bercita-cita untuk membuat anak. Kan ada anak uni padusi surang. Uni ndak ada rumah di orang gaek uni doh tiba ada anak jangan sampai ndak ada rumah. Kini lah dapet itu. Mudah-mudahan rumah lah dapet untuk nalain kok ada rasoki bisu ada baik dia diudah barasoki piti atau untuk di karajonya ha. Mudah-mudahan lah dapet untuk nalain da uni bisu ha untuk fokus untuk sekolah anak. Rumah permanen yang telah dibangun itu sangat berharga bagi Dori dan Gina yang sangat diidamkan selama ini sebagai tempat untuk berteduh. Untuk pemerintah itu harapan uninya. Lai bisa untuk membantu rakyat dak. Bantulah rakyat. Membantu rakyat, yo rakyat yang membutuhkan yang dibantu ndak. Harapan awak untuk pemerintah Nagoyi lah, pokok sodo uang nambah joso kawak nak. Ndak pandai awak untuk mapor. Yo terima kasih tu je sebanyak-banyak nak minta ini. Kan untuk uang nambah joso sampai ke perangkat wali pokoklah nan memperjuang awak. Terima kasih banyak itu nak bisa awak ucapkan. Yang intinya adalah kita siapa saja yang peduli dengan masyarakat kita, kurang mungkin ini salah satu terobosan atau juga inovasi yang dilakukan dan kita semua harus bisa bersama dengan masyarakat yang susah-susah itu dan kita merasakan. Dan juga tentu juga ini akan seperti sekarang ada feedback untuk kita, ada umpan balik kepada kita, ya, sehingga mungkin kesantunan kita, kemudian juga tumbuhnya rasa peduli kita kepada masyarakat